ada catatan yang menjelaskan bahwa hanya orang yang berada di Masjidil Haram yang selamat dari Dajjal dan Majid. Apakah kita harus berada di Masjidil Haram di Arab sana supaya selamat dari Dajjal dan Majid? Oke, itu sejalan aja ya, kita ngomongkan sejalan itu. Masjidil Haram itu perspektif kita itu kan di Mekah. Ya, ila Masjidil Haram, ila Masjidil Aqsa, itu kan pikiran kita kan di Mekah. Saat Nabi mengungkap tentang ayat ini di ayat surat Isra ya, ayat ke-17, saat Nabi Isra Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian pikiran kita yang dikatakan Masjidil Haram itu kan di Mekah, tempat atau physically. Nabi sebenarnya tidak pernah bermaksud fisik. Dan itu yang harus tahu. Logikanya begini, kalau Nabi itu yang dimaksud Masjidil Haram oleh Nabi Muhammad itu mengenai fisik, ya secara nalar hukum Isra Mi'raj gagal. Kenapa? Saking ini loh. Isra Mi'raj itu perintah menjalankan sholat. Masjid itu tinggi apa toh? Sholat. Tinggi sholat. Dia ini budal kok Masjidil Haram. Terus kemudian di Masjidil Aqsa, bla 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 naik ke kopi itu ketemu di Sidratul Muntaha, perintah sholat. Budalnya kan harus ke masjid. Memang masjid pun tinggi apa? Wong masjid itu tinggi sholat. Gitu. Masjidnya apa di sholat? Gitu. Harusnya namanya bukan masjid. Gereja ya. Yang dimaksud masjid itu memang tempat menghamba, tempat sujud. Haram itu maknanya sesuatu kotoran itu yang keluar dari masjid. Masjid tempat suci. Itu dodo. Jadi Masjidil Haram itu dadanya hamba, dadanya Kanjeng Nabi Muhammad. Dia berangkat dari Masjidil Haram. Masjidil Haram Pak Mustafa ya dadane dhewe, Masjidil Pak Imron ya dadane dhewe, itu Masjidil Haramnya. Sampai Masjidil Aqsa. Aqsa itu maknanya titik terjauh yang tidak bisa dibatas oleh tempat, itu utek. Berarti Masjidil Aqsa itu ya masjid utek itu. Dikatakan Aqsa itu utek, dikatakan masjid utek yang dikendalikan oleh hati nurani, utek yang mengetahui tujuan hidup. Itu Masjidil Aqsa. Kenapa Nabi Muhammad itu dicuci sama malaikat Jibril karena malaikat Mikail? Dodone dibedah karena saat itu setelah ditinggal kondur istrinya dan pamannya, goncang hebat. Pendananya itu adalah Siti Khadijah, pelindungnya itu adalah Abu Thalib. Goncang. Sehingga wes mentok Nabi Muhammad wes gak iso mikir, waduh lagi saiki malah dimusuhi, difitnah, diolok, dibully hebat oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir. Abu Thalib berarti gurunya ya? Gurunya, Abu Thalib kan gurunya. Kehilangan gurunya? Kehilangan gurunya kan goncang. Gurunya Nabi Muhammad kan ada dua, Abdullah, kemudian enggak langsung ke Nabi Muhammad tapi ke Abu Thalib. Abu Thalib kemudian ke Nabi Muhammad. Enggak ada kemudian juga enggak kemudian mengatakan bahwa Abu Thalib Kristen, kemudian Aminah masih Kristen, Abdullah masih Kristen. Enggak begitu. Itu silsilah enggak putus. Nah, kemudian pada saat Masjidil Haram itu dodo. Jadi perjalanan dari ini ke sini goncang. Goncang itu ditinggal itu kan goncang, rasionalis piye kan gitu. Lah itu mentok wis gak iso mikir, akhirnya pasah dadi masjid. Dadi masjid wis iki khiyal wahmi ini angan-angan imajinasinya dilepas. Ngomong seandainya dilepas. Menerima fakta saat ini kondisinya seperti ini. Inilah diterima penuh maka menjadi Masjidil Haram. Ke Masjidil Aqsa kan gitu. Kemudian ada petunjuk bla 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 bla. Ini kan panjang lagi kalau kita ngomong begitu. Itu berkaitan. Jadi bukan Quran itu tidak menyebut Mekah, Quran menyebutnya Bakkah.
Bakkah itu pusat kebenaran bertuhan. Secara fisik itu Nabi Muhammad ketepatan di kono, apa di kono terus ya. Para rasul kan pindah-pindah nggon gitu ya. Nah itu bukan masalah sesuatunya, tidak selalu masalah tempat. Kalau Masjid Aqsa, apalagi Masjidil Aqsa, saat Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, Masjid Aqsa ki rong enek, bangunannya ya wis enek, tapi saat itu jenenge itu gereja, diarani itu masjid sabari tahun 1000 jauh setelah Nabi Muhammad berperang salib. Jadi Aqsane ngendi, dicocok-cocoknya kemudian perang kan gitu kan. Kalau kita mau jujur gitu loh, begitu. Seperti Quran. Sekarang itu yang namanya program hafal Quran itu luar biasa, selamatkan dunia dengan Quran sidak kan gitu kan. Pangapunten ini konco-konco Habib, konco-konco anu pangapunten ini kalau ada yang lihat ya teman-teman ulama berbeda kan boleh, tapi kan bukan berarti kan kita tidak saling sayang gitu ya, karena lahir kan memang ungkapkan kasih sayang, karena kita juga masuk grup-grup mereka lah Bapak ini ya. Jadi ini kalau kita Al-Quran itu yang dimaksud hafal Al-Quran itu program yang kita pahami sekarang ini gak masuk akal. Seharusnya kita berpikir, tadi kan saya mengatakan pencerahan itu 7 tahap, hafalan itu data. Dan kita berhenti di hafalan nggak tahu bisa memahami realisasinya juga enggak. Ayat sendiri kan kabeh matan indah Allah. Sopo ra gelem aksi ngamal gak gelem aksi mau ngomong tok menghafal tok. Kabeh matan indah Allah. Allah duka benci mereka sing mung apalan tok. Ayat iki. Ini gitu loh. Pangapunten. Kemudian dulu di zaman bahwa pada saat inna nahnu nazalna dzikra wa innahu lahafidun, saat difahami bahwa zikir itu maknanya adalah Al-Quran, tafsirnya atau kira-kiranya begitu ya, mungkin kira-kira saya karep nih zikir karena Gusti Allah Quran menungso sepakat gitu ya, moga-moga Allah menyohkan sepakatnya menungso gitu loh, moga-moga negak kita golong komeng kalau gak inna nahnu nazalna dzikra dalam kurung angen-angen kesepakatan ini para penafsir itu Al-Quran itu kemauane menungso. Ini karena Gusti Allah tidak, wah modern tenan awake dhewe gitu. Gitu ya. Tapi kalau saya yakin bukan. Kalau dimaknai nganggo Al-Quran, ya nganggo Al-Quran. Inna nahnu nazalna Al-Quran itu secara nafsorof enggak salah sama sekali. Enggak mengurangi kualitas gitu loh. Kemudian itu lahafidun apalno kan gitu, jaganen kemudian ditafsiri hafal. Nah kalau saat ayat ini turun iki lagi petang lembar Al-Quran urung dadi ini kalau Quranmu Quran iki urung dadi itu loh. Quran dibuka niki 50 tahun sabare Nabi wafat. Itu lagi dikelompok nih. Abu Bakar mau kok ngelompok nih. Saya nggak akan melakukan sesuatu yang Nabi tidak lakukan. Kemudian dikelompok disebut Mushaf Utsmani. Jenenge Mushaf Utsmani. Nah, Sayyidina Utsman nggak berani mengatakan Quran. Quran kan sampul awak dhewe wis zaman modern. Disampuli Al-Quran kan gitu. Itu jenenge biyen Mushaf Utsmani. Jadi kita bukan hafal Quran tapi hafalan Mushaf Utsmani. Kalau kita mau jujur, ayat ini turun tentang berbicara di Quran, katakanlah tadaburul Quran. Itu kalimat di Quran saja tadaburul gitu loh. Ya tadabur, cermati, telaahan, praktekne, nyatakne, kan gitu di Quran tuh. Bukan hafal nih. Itu di Quran sambrek itu. Jadi hafalan terus kemudian yang dimaksud Al-Quran, kalau Quran itu buku, kalau Al-Quran itu adalah sesuatu yang keluar dari lisannya yang berhak, karena ada isim takrif al, pasti majhul kan gitu. Jadi kalau
pangapunten ini kalau nek dunyane geger kalau kita ngungkap biar kita gitu ya. Rasional saja. Jadi nggak masuk akal kalau dikatakan bahwa hafal Quran yang dimaksud sekarang ini karena Quran itu dibukukan setelah Muhammad wafat. Kemudian kalimat tadabbur Quran atau nahnu nazzalna dzikra la hafidun itu lagi salah lembaran iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu urung enek lembaran. Itu saat iqra kemudian sekarang itu dalam kurung iqra bacalah dalam kurung Al-Quran dengan nama Tuhanmu. Terus bayangannya diri bacalah Al-Quran, baca Quran saat ikhlas muncul bukunya enak. Terus apa yang dihafal nih gitu loh. Terus lagi ngapalnya itu piye di posisi ini kan gitu. Karena itu kan hasil kesepakatan. Ya cuman semoga kan kita hanya bisa berharap semoga kesepakatan orang-orang terdahulu itu Allah mengerukah firman-Nya. Muga-muga. Oh iya wis gak apa-apa. Sing tak masuk Al-Qur'an kuwi buku mbok sing mbok cetak kuwi ya muga-muga Allah begitu, muga-muga. Kan gitu. Ya, itu rada kejem ya. Kuwi pertanyaane wis kejawab ah. Wis rong jam. Luwe. Nah. Sudah kesal saya nih. Ya itu kesimpulannya begini kan kalau kita berbicara perihal katakanlah ya nanti kita saking yang belum ya bahwa berbicara tentang Ratu Adil di Quran ada bahwa itu selalu ada sebenarnya ada Imam Mahdi itu ada zaman petunjuk murah dibuka belak. Karena orang sudah mulai titik jenuh dengan model agama saat ini jenuh, dengan sistem ekonomi jenuh, dengan sistem politik jenuh, dengan sistem sosial jenuh, dengan sains teknologi yang seharusnya untuk maju ternyata HP loloan jenuh dan seterusnya. Maka orang kehilangan orientasi, kehilangan pegangan, kehilangan pedoman, kebingungan konstitusi. Kemudian ini semuanya berharap mencari penyelamat. Sekali lagi penyelamat itu bukan masalah sosok karena intinya sosok itu bisa siapa saja. Ini yang harus dicari. Tapi intinya itu adalah mereka itu yang menjadikan kita tuh mengetahui tujuan hidup untuk apa hidup itu berarti bersaksi. Kan gitu. Kemudian mubasyiron mengetahui hakikat hidup tidak hanya yang lahir dari kehidupan tapi ada hakikatnya. Hakko wa ma'atroka ma hakko tentang hakikat. Ayat ini lo dipedot. Itu jadi nek terus kan pamannya kan begitu. Dijelaskan apa yang dimaksud hakikat. Itu kan enggak diungkap. Terus suruh ngomong bencana kan gitu saja langsung kan gitu ya. Kemudian pada saat kita berbicara tentang nadhiron wa min ummati khulafiha nadhiron, ini seharusnya ayatnya mengatakan nadhiron itu masdar loh. Masdar itu mutlak loh. Pasti ada pemimpin yang dalam di dunia ini supaya batin itu tidak kosong mengetahui tujuan hidup, bukan pemimpin dalam pengertian politik. Terserah presidennya monggo pamannya begitu kalau mengacu banyak ayat begitu ya. Ning presidennya nganti orang kabeh rakyate yang paling tidak di unsur manajemen mengetahui tujuan hidup supaya bisa membuat program kan itu, supaya mengetahui manajemen itu untuk apa gitu. Memanage itu untuk apa, administrasi itu apa kan gitu. Paling tidak itu. Jadi itu mengenai jadi karena sebutan Imam Mahdi pasti berkaitan dengan nadhiron, musyahidan, mubasyiron itu karena disebut Mahdi. Kemudian imam memang makna imam itu yang hak, yang wenang, sah. Apakah selama itu tiba-tiba muncul? Enggak. Itu silsilah Qur'annya adalah kami tidak mengutus semua rasul kecuali pasti tatro atau yang lain bahwa mursalat risalah itu karena menggunakan al-mursalat ya, menggunakan mimnya kan mim pelaku,
bukan sebuah buku, mursalatul urfa kan gitu. Urfa itu kan maknanya silih ganti tidak putus kan gitu kan urfan. Nah itu pada saat mursalat itu pembawa risalah gitu loh, itu urfa tidak pernah terputus sama sekali. Itu cuman antara Nabi Muhammad sampai entah ini kapan muncul. Nah, ini dikira engkau Imam Mahdi muncul dengan sendirinya. Nah, ini pasti hujannya silsilah ini pasti. Nek enggak meduk kobis, enggak kok gitu loh. Jeblok kok langit ini gitu. Enggak pasti. Nabi Muhammad pun juga silsilah Nabi Isa juga enggak terputus. Nabi Isa ke Nabi Zakaria juga nggak terputus, ke Nabi Sulaiman nggak terputus. Ini fisiknya ganti, tapi secara Nur Muhammad itu kemudian orang Hindu menafsiri adanya reinkarnasi. Ya sebenarnya ya nggak ya normal rasional. Nabi Ibrahim jauh sebelum kondur mendidik putranya Nabi Ismail dan Nabi Ishak, ini dua-duanya dibelah. Makanya wong Islam sing dibelah Nabi Ismail bangganya, sing Kristen sing dibelah Ishak. Kalau kita itu loro-lorone dibina, dikader kan itu dua-duanya kan gitu. Itu dibelah itu kok kemudian jadi kambing, jadi legenda sekarang enggak. Itu mananya kader. Jauh sebelum itu dikader sedemikian rupa untuk meletakkan ya memang yang menjadi pelanjut memang akhirnya Nabi Ismail, karena Nabi Ishak menyatakan lebih dulu kondur kan gitu. Itu kemudian makanya pada saat dikader menghilangkan watak-watak hewannya dan seterusnya di gede zaman Imam Mahdi babi dibelah kan gitu. Nah, itu sebenarnya kan begitu. Itu kalau kita bicara ratu adil, ratu itu ya memang berkaitan dengan penataan dengan hakikat, karena mengetahui hakikat. Ratu itu maknanya roso. Adil itu karena rosone melaku, rosonya jalan, al insanu siri wa anasiruhu kan gitu. Rasa yang mengenal Tuhan maka baru bisa berbuat adil, karena di dalam rasanya ada Tuhan. Rasa kan tumuju hang adil. Kemudian kalau kita berbicara tentang satria biningit, itu dikatakan batin dilik terus. Itu sebuah satria itu ciri senjatanya pasti 3. Ahli manah itu satrio, ahli perang itu ya, kemudian ahli manah, ahli perang, satunya apa? Ahli kuda, satunya begitu ya, ahli kuda. Ahli aku sing satu. Ciri satrio itu. Jadi kalau jadi satrio itu adalah pasti dia mengetahui pembeda benar salah dan benar, pasti tahu persis, bukan konsep, bukan dari bacaan, tahu persis ya. Karena tahu antara bedanya antara isi cingkir kosong kalau cingkir isi itu tahu persis gitu loh. Si dikatakan kopi itu bentuknya cangkir, jadi nggak akan terkecoh saat kopi gue diadai plastik, nggak akan terkecoh gitu. Sebab kalau kita katakan itu bukan kopi wong itu plastik kok, itu baskom itu digekobok, nggak mungkin itu kopi, nggak akan terkecoh. Orang yang bisa membedakan antara wadah dan isi. Tapi kalau kita setiap kali diadai cingkir itu berarti pasti kopi, itu terkecoh karena memang nggak pernah mengenal kopi. Nggak terkecoh jika hanya mengenal isinya. Jadi berarti tahu membedakan itu. Kemudian mengetahui pintu mokso, pintu pulang ya. Pintu mokso di sini bukan berarti mokso meninggal dunia, tapi bisa menafikan bahwa sungguh-sungguh di dunia, tapi hatinya nggak di dunia. Itu sutron gitu. Satrio itu pasti 3 hal: satoro, asator, sutron. Itulah mana satrio. Piningit bahwa ayatum bayinah fi sudurati utul ilma. Keberadaan dia yang punya nama Allah itu disimpan di dalam dada.
Sehingga dia yang punya nama Allah itulah yang selalu dijadikan tujuan tempat kembali. Setelah digurukan kepada yang hak wenang dan sah, ditunjukkan huwa yang punya nama Allah ini, maka itulah sesungguhnya dikatakan Satra Bening itu ilmu yang menunjukkan keberadaan dia. Alimul ghaibi, ilmu yang menunjukkan gaibnya diri Tuhan. Wasyahadati, sehingga dia bersaksi atas keberadaan Tuhan. Itulah disebut Satria Beningit. Ini bukan perkara orang sing delik dinteni kok nek jedul kan gitu. Nah iki ngomong ke tafsir wae kan. Nah itu semacam itu. Buddha Angon juga sama itu dulu Nabi Isa kan karena juga disebut penggembala. Itu avatar gereja babi Ratu Ati Satra Beningit apa lagi namanya, turun dari Menara Putih. Wes gitu, tapi kurang lebih seperti itu. Menara dari Putih itu silsilah. Jadi Nabi Isa turun dari Menara Putih silsilah. Nabi Isa itu ya Imam Mahdi. Lah Mahdi Ilah Isa itu sama. Karena kenapa dikatakan Isa turun juga bersama dengan kalimat Mahdi? Karena Mahdi itu membawa hidayah, Isa turun itu maknanya ajaran tauhid. Mesias, sang penyelamat, pengusap sehingga orang mengetahui persis tentang Tuhan. Itu saya kira sebelum ditutup nenek pertanyaan atau cukup? Mungkin untuk pertanyaan berikutnya nanti ada yang teman request penjelasan tentang baiat baptis dan yang lainnya itu. Iya. Ada yang mungkin selanjutnya. Ya, oke. Nanti tentang ya memang itu sebagai salah satu baiat baptis berkah adus di Kali Gangga. Kemudian Hindu itu mandi di candi. Ya. Itu sebenarnya semuanya kemudian kalau di pewayangan adus Banyu Perwitosari, nah, hampir semuanya berkaitan dengan ini. Memang ini adalah salah satu situs yang terekam yang sekarang ini oleh orang sekarang dikira itu budaya dan dilihat secara lahir jasad. Tapi sesungguhnya dulu memang itu ada unsur proses terjadinya ditunjukkan keberadaan Tuhan. Jadi mungkin sedikit cerita tentang proses Werkudara juga. Ini mungkin menjadi bahasan yang menarik untuk selanjutnya. Okay. Sama penghalang-penghalang kemajuan itu karakter yang hebat yang sekarang itu terhalangi semua. Kita karena sistem pendidikan kita, sistem beragama kita itu semuanya mengklaim. Padahal itu larangan semua agama. Seperti apa wujud dan prakteknya? Sekaligus bagaimana kita memasuki kerajaan Tuhan tanpa kamu mengenal ruh, maka kamu gak akan masuk kerajaan Tuhan. Itu di Yohanes kan juga begitu. Kira-kira itu ditutup bersama dengan bacaan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Semoga dalam syafaat Rasulullah mendapatkan beri-beri dan pengampunan istighfar dan seluruh pemirsa juga mohon maaf dan pangapunten manakala banyak uraian yang mungkin anggap aja sebagai wawasan, anggap aja sebagai sebuah, karena proses wawasan itu untuk menjadi pengetahuan, kemudian menjadi kebenaran atau kepercayaan, kemudian menjadi sains dan pengetahuan. Itu adalah memerlukan satu keterbukaan. Tapi di sini pun saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saat ini sudah kondisi sebenarnya mepet, kondisi sudah dalam posisi warming ya alam. Ini kita harus melakukan sesuatu terkait dengan mindset itu sendiri dan fakta-fakta realisasi kehidupan yang dibutuhkan adalah membangun kebersamaan, menghargai. Dan sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Perbedaan bukan berarti adalah pertentangan. Perbedaan ini adalah sebuah kekhasanah yang semoga dalam ridhonya Allah. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.